Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran informatika ya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ananda Izan. Istidadan. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang Bapak panggil nanti angkat tangan, oke? Oke, dari absen pertama, Aaron. Kenapa? Sakit. Oh, Aaron sakit. Medina. Muhammad Ali. Izan. Nafiah. Renan, Safa, Sibil, Rani. Oke, yang tidak masuk berarti hanya Aaron. Oke, semoga Aaron lekas sembuh dari sakitnya dan bisa berkumpul lagi bersama. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita bernyanyi bersama. Menyanyi lagu kebangsaan supaya kita lebih cinta lagi kepada negara kita, kepada tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Oke, mari kita bernyanyi bersama. Pancasila, ayolah pendukung, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum pelajaran dimulai, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa kalian itu berpikir? Kenapa? Kira-kira kenapa kalian berpikir? Ya, pernahkah kalian mendapatkan masalah? Sering. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berpikir. Terus ada cara lain? Berpikir komputasional. Oke, ya. Jadi, kita sebagai manusia dikasih suatu keistimewaan oleh Allah ya. Apa itu? Akal. Akal. Meskipun manusia tidak bisa terbang seperti burung, tidak bisa berenang seperti ikan, tapi manusia punya akal.
Dengan akal manusia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Semisal tidak bisa terbang. Manusia berpikir bagaimana membuat alat agar manusia bisa terbang. Jadilah namanya pesawat. Lalu ketika manusia ingin berenang, ingin menyelam di air laut seperti ikan, maka ya manusia berpikir lagi menciptakan alat yang namanya kapal selam. Tahu ya kapal selam ya? Oke. Dengan akal juga manusia bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Ada juga yang membedakan manusia dengan hewan. Yaitu ketika seperti ini contohnya. Di kelas ini semisal kotor. Sebagai manusia, ketika kelihatan ada kelas kotor dan kalian melewatinya, mau nggak mau kalian berusaha untuk membersihkannya ketika melihat kelas kotor. Tapi beda dengan hewan, beda dengan kucing. Semisal di lantai itu ada yang namanya kotoran, ya. Kira-kira apa yang dilakukan kucing? Lewat saja atau mengambil sapu? Ambil tanah. Berlalu begitu saja. Ya, itu bedanya manusia dan hewan. Kalau manusia ada lihat kotoran, dia langsung ingin membersihkannya. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang apa itu berpikir komputasional, hari ini akan Bapak paparkan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan kata-kata sendiri. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah secara sederhana. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi berpikir komputasional, alangkah baiknya kita tonton video berikut ini. Ini bisa nih. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang perhampaan hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bikin tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Setelah kalian menonton video tadi, ya, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Tetapi sebelum itu, Bapak ingin ice breaking dulu dengan kalian. Coba kalian berdiri semuanya. Oke. Ikuti Bapak-bapak ya. Tepuk konsentrasi. Oke, terima kasih. Anak-anak, setelah kalian tadi melihat video yang Bapak tampilkan di presentasi tadi, coba
Apa itu berpikir komputasional? Oke, ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Menyelesaikan masalahnya menggunakan teknik ilmu komputer. Oke. Di sini paham? Apa itu masalah? Ayo, masalah itu apa coba? Ayo. Masalah adalah konflik. Hal yang harus terselesaikan. Apalagi masalah? Masalah. Kalian sering bilang, masalah apa masalah? Masalah itu apa? Jadi masalah itu adalah kesulitan yang terjadi, yang kita hadapi. Itu namanya masalah. Ya. Jadi ketika ada kesulitan yang menghampiri kita, itu namanya masalah. Oke. Dalam ilmu komputer, untuk menyelesaikan masalah itu ada 4 cara. Ya. Yang pertama ada namanya dekomposisi. Oke. Apa itu dekomposisi? Ya. Oke. Jadi ketika kalian mendapatkan masalah yang besar, biar itu tidak terasa rumit, kalian pecah masalah-masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang kecil. Contohnya seperti ketika ada kotoran, ada kelas yang kotor. Kelas yang kotor, solusinya adalah dengan membersihkannya. Tapi ketika yang membersihkannya itu setiap hari cuma 1 orang, pasti dia akan capek. Makanya itu sama wali kelas dibentuk yang namanya daftar piket. Jadi yang membersihkan kelas tiap harinya itu ganti sesuai dengan daftar piketnya. Nah, hal tersebut itu namanya dekomposisi. Jadi ketika ada masalah, penyelesaiannya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, ada namanya pengenalan pola. Oke. Pengenalan pola itu mencari kesamaan di dalam suatu permasalahan. Jadi ketika ada persamaan, jadi semisal banyak masalah kita ya. Cari yang sama-sama dulu untuk diselesaikan. Oke. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, semisal kalian itu yang pernah Bapak contohkan ketika kalian mau pergi ke sekolah ya. Ketika awal kalian pertama kali masuk ke sini kan otomatis masih belum hafal jalannya kan. Maka sama orang tua kalian diantar pergi ke sekolah. Lama-kelamaan karena seringnya diantar, kalian akan menjadi hafal jalannya. Proses menghafal jalan, jadi karena ada sesuatu yang sering terulang, maka itu namanya pengenalan pola. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Oke, yang ketiga ada namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu ya, kita fokus pada hal-hal yang penting dulu. Dan mengabaikan sesuatu yang dianggap tidak penting. Contoh, ketika kalian disuruh ibunya belanja sayuran. Kalau belanja sayuran itu di mana? Di pasar. Atau yang lebih dekat di mana? Sayuran di warung. Ya kan? Kalau kalian semisal disuruh beli lombok cabai, kira-kira perginya kemana? Ke swalayan atau ke warung? Atau ke toko bangunan? Lah, ketika kalian fokus pergi ke warung dan tidak mampir-mampir ke tempat bermain lainnya, itu namanya abstraksi ya. Contoh lainnya ketika kalian di rumah itu banyak kegiatan. Kalian di rumah kan banyak kegiatan. Semisal
bermain game, main HP, ya belajar. Lalu kalian juga di rumah punya kewajiban untuk sholat. Kalian juga butuh makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Lalu suatu hari, ibu wali kelas kalian ngasih PR, ya kan? Ngasih PR yang besok harus dikumpulkan. Ketika kalian ada PR, kira-kira apa yang kalian lakukan di rumah? Ya, mengerjakan tugasnya dulu, mengerjakan PR-nya dulu. Yang keempat ada namanya algoritma. Jadi algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kalian mendapat masalah, itu ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ketika kalian haus, ingin minum air teh, ya, ingin minum es teh, apa yang kalian lakukan? Kalian membuat es teh, ya kan? Pertama kalian menyiapkan bahannya, lalu memanaskan airnya, memasukkan tehnya, mencampur dengan gula, lalu diaduk. Setelah itu dituangkan ke dalam wadah, lalu dikasih es. Nah, tahapan-tahapan seperti itu namanya algoritma. Untuk lebih memahami tentang konsep berpikir komputasional, mari kita bermain-main dulu. Oke, Bapak tunjuk nanti ya. Ada laki-laki dan perempuan, kita akan menyusun puzzle. Nanti yang dinilai adalah yang paling cepat ketika kalian menyusun puzzle, ya. Oke, silahkan. Coba yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sini. Berbaris. Oke, cepet-cepetan ya. Nanti dihitung siapa yang paling cepat. Oke? Kita mulai dengan aba-aba dari Bapak. 1, 2, 3. Masih belum jadi. Gimana ini? Ayo. Ayo, kira-kira siapa yang paling cepat? Ayo ceweknya. Hei. Oke, menang ceweknya. Oke, bagaimana tadi main puzzle-nya? Seru apa enggak? Jadi dalam bermain puzzle itu ada metode berpikir komputasional yang digunakan, yaitu pengenalan pola. Oke, biar kalian lebih paham lagi, Bapak minta kalian bagi menjadi beberapa kelompok. Bapak akan bagi menjadi 3 ya. Yang sebelah sini membentuk kelompok sendiri, yang sebelah sini membentuk kelompok sendiri,
dan sebelah sini membentuk kelompok sendiri. Nanti Bapak akan kasih suatu masalah. Kalian cari solusi dari masalah tersebut. Oke? Paham? Oke, silahkan membentuk kelompoknya. Ini ada suatu masalah ya. Nanti masalah ini silahkan selesaikan berkelompok ya. Kalian cari solusinya. Masalahnya seperti ini. Pak Zubai, kenal Pak Zubai? Kenal Pak Zubai? Pak Zubai, petugas itu yang kebersihan yang biasa ada di taman. Ya, Pak Zubai itu ingin menanam banyak bunga di taman sekolah. Beliau punya 50 bibit bunga yang berbeda-beda. Seperti mawar, melati, dan kamboja. Pak Zubai ingin menanam bunga-bunga itu di 5 pot besar. Supaya tamannya bagus dan rapi, beliau punya 4 aturan. Yang pertama, semua bunga harus ditanam. Tidak boleh ada bibit yang tersisa. Yang kedua, setiap pot harus punya jumlah bunga yang sama banyaknya. Terus, aturan ketiga, setiap pot tidak boleh punya bunga yang sama jenisnya. Misalnya pot A tidak boleh hanya berisi bunga mawar saja. Jadi harus campur, ada bunga mawar, ada melati, ada kamboja. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara Pak Zubai menanam 5 bibit bunga di 5 pot besar agar semua aturan ini terpenuhi? Oke, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi sudah kalian laksanakan. Sekarang Bapak ingin dengar pendapat kalian tentang cara menyelesaikan masalah yang dialami Pak Zubai. Oke, dimulai dari kelompok A dulu. Ini solusi dari kelompok A. Kami punya ide. Pertama, kita hitung dulu ada berapa bunga di setiap pot. Ada 50 bibit, bunga dibagi 5 pot. Jadi setiap pot akan ada bunga 10. Nah, supaya jenisnya tidak sama, kita akan campur bunganya. Misalnya, pot 1 isinya 3 mawar, 4 melati, dan 3 kamboja. Begitu juga pot 2 sampai 5. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Beri aplaus. Oke, selanjutnya kelompok B. Kami setuju dengan kelompok A. Caranya adalah membagi rata dulu 50 bibit ke 5 pot. Jadi hasilnya 10 bunga per pot. Tapi kami punya cara yang lebih gampang. Setiap bibit bunga diberi nomor dari 1 sampai 50. Lalu bibit nomor 1, 6, 11, 16, dan seterusnya dimasukkan ke pot 1. Bibit nomor 2, 7, 12, 17, dan seterusnya dimasukkan ke pot 2. Jadi setiap pot pasti isinya 10 bunga dan jenisnya akan campur karena nomornya berbeda-beda. Oke, terima kasih. Sekarang pendapat dari kelompok C. Kami suka solusi dari kelompok A, gampang dipahami. Tapi kalau bibit bunganya ada 3 jenis saja, mawar, melati, kamboja, apa mungkin jumlahnya sama rata di setiap pot? Misalnya kalau ada 20 mawar, 20 melati, dan 10 kamboja. Nanti ada pot yang jumlah mawar dan melatinya lebih banyak dari kamboja. Sudah. Terima kasih respon dari kelompok C. Selanjutnya respon dari kelompok tanggapan dari kelompok A ya, silakan. Terima kasih atas tanggapannya kelompok C. Benar juga ya, kalau jumlah jenis bunganya tidak sama rata, kita tidak bisa membaginya dengan jumlah yang sama persis di setiap pot. Tapi tujuan utama adalah setiap pot harus punya jumlah bunga yang sama banyak, yaitu 10 bunga. Dan tidak boleh punya bunga yang sama jenisnya. Jadi tidak masalah kalau jumlah mawar di pot A lebih banyak dari kamboja selama di pot itu tidak hanya ada mawar saja. Jadi solusi kami tetap bisa digunakan. Oke, selanjutnya kelompok lain. Terima kasih juga kelompok D. Tidak perlu memberi nomor pada setiap bibit kok.
Maksud kami, kita bisa membayangkan bibit-bibit itu seperti nomor. Cukup ambil 1 mawar, 1 melati, 1 kamboja, lalu masukkan ke pot. Kemudian ambil lagi 1 mawar, 1 melati, 1 kamboja, masukkan ke pot 2, dan seterusnya. Setelah semua pot terisi, kita ulangi lagi sampai semua bibit habis. Cara ini akan membuat setiap pot terisi 10 bunga dengan jenis yang campur. Oke, terima kasih. Beri aplaus semuanya. Terima kasih kalian sudah berkontribusi dalam diskusi tadi. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional itu membawa manfaat. Yang pertama, yaitu membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Lalu yang keempat, kita bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Untuk selanjutnya nanti PR kalian di rumah ya, kalian silahkan cari contoh masalah-masalah yang ada di lingkungan kalian sendiri. Lalu coba kalian analisis dan cari solusi dari masalah tersebut. Kalian bisa gunakan 4 metode yang tadi Bapak jelaskan. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Bapak cukupkan sekian dulu. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.